Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis tanggal 10 November 2022. Bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Berkati kami dalam menjalani kegiatan hari ini, dan juga berkati kami ketika kami mau merenungkan sabda Tuhan. Kiranya itu boleh kami perhatikan dan kami lakukan sehingga menjadi berkat bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah saudara, ketika saudara masih kanak-kanak, saudara mengagumi seorang tokoh yang saudara anggap jagoan, yakni seorang yang gagah perkasa, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya seorang diri dengan kekuatannya. Bila ya, mungkin saudara juga senang jika menemukan gambar tentang sang jagoan itu dan kemudian menempelkannya di dinding kamar tidur atau di tempat yang mudah saudara lihat. Sehari-hari pikiran saudara dipenuhi dengan gambar sang jagoan itu. Bagi saudara, ia adalah pahlawan pembasmi kejahatan. Anak kecil yang lain mungkin menganggap ayahnya sendiri sebagai pahlawan, sebab ayahnya selalu siap menolong dan melindunginya. Di matanya, ayahnya benar-benar seorang yang membuatnya bangga. Setiap orang mempunyai pendapat dan kriterianya masing-masing tentang pahlawan. Bagi kita, bangsa Indonesia, mereka yang berani melawan penjajah dan mengusirnya dari bumi Indonesia adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Alkitab juga menyebut orang yang hebat, bahkan yang melebihi seorang pahlawan. Siapakah dia? Kitab Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat ini tidak menyebut nama atau sosok tertentu, namun lebih menunjuk pada sifat atau karakter atau sikap hidup seseorang, yakni orang yang sabar dan yang dapat menguasai dirinya. Memang, seperti yang sering kita dengar, musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri, dan tidak mudah untuk mengalahkan atau menguasai diri sendiri. Kita juga disebut pahlawan jika kita memiliki kesabaran dan penguasaan diri. Mudahkah itu? Tidak. Apakah kita ingin menjadi orang yang sabar dan mampu menguasai diri? Tentu saja. Lalu bagaimana hal itu bisa kita lakukan? Kita harus selalu mengingat firman Tuhan ini, dan setiap kali kita berjuang untuk mewujudkannya. Terhadap apa atau siapa kita harus sabar? Masing-masing orang punya kondisi dan situasi yang berbeda. Barangkali kita harus sabar terhadap orang lain, termasuk pada anggota keluarga kita sendiri. Mungkin selama ini kita mudah marah pada mereka karena mereka sering tidak sejalan dengan kita. Suami atau istri tidak bersikap sebagaimana yang kita harapkan.
anak-anak mulai berani membantah kita dan tidak lagi taat kepada kita. Berulang kali kita menasihatinya namun tidak berhasil. Dapatkah kita menguasai diri dengan tidak menjadi marah? Kita belajar untuk menyampaikan ketidaksenangan atau ketidaksetujuan kita tidak dengan suara keras dan membentak, namun dengan suara yang lembut dan halus. Jika kita dapat melakukannya, kita menjadi orang yang melebihi pahlawan yang merebut kota. Kita mungkin bisa belajar sabar pada sebuah situasi yang tidak kita inginkan. Misalnya saja ketika kita terjebak dalam kepadatan lalu lintas. Alih-alih mengomel yang tidak juga bisa menyelesaikan masalah, kita bisa tetap tenang, menarik nafas dalam, dan berusaha memikirkan hal-hal yang baik untuk mengusir rasa jengkel kita. Kesabaran akan membuahkan hasil yang besar, bukan pada penyelesaian masalah dan lalu lintas kembali lancar, namun lebih pada memberi kepuasan batin kepada kita yang telah dapat menguasai diri. Dengan demikian, rasa bangga pada diri kita meningkat dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga dapat belajar sabar ketika kita sakit. Yakin bahwa pada saatnya kita akan sembuh. Dengan tetap tenang, itu akan membantu kita pulih lebih cepat. Sebaliknya, bila kita mengeluh, itu akan menambah rasa sakit kita dan membuat kita merasa sebagai orang yang paling menderita. Tentu kita tidak boleh sabar dalam arti mendiamkan saja kejahatan dan hal-hal yang tidak benar terjadi. Kita harus melawannya, namun dengan tetap penguasaan diri. Dengan tetap menguasai diri, kita dapat berkata-kata dengan tenang dan juga bersikap dengan tenang tanpa mengurangi ketegasan kita. Apakah hal semacam ini dapat kita lakukan? Tentu tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Sebagaimana dalam banyak hal kita akan menjadi makin pandai melakukannya jika kita berlatih, demikian juga dengan kesabaran dan penguasaan diri. Kita akan makin terlatih jika kita membiasakannya. Marilah kita terus belajar untuk menjadi bukan hanya seorang pahlawan, tetapi orang yang melebihi pahlawan, yakni orang yang memiliki kesabaran dan penguasaan diri yang baik. Tentu, selain kita berusaha, kita mohon pertolongan Tuhan, karena tanpa pertolongannya, semua usaha kita akan sia-sia. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami terus bertumbuh menjadi orang yang sabar dan mampu menguasai diri. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.